yang singer boleh. Thank you. Oke, shalom semuanya. Ya, hari ini seru banget ya, karena tektokannya mantep banget ya. Ibadah sini pagi, terus Jembatan 5 balik lagi ya. Seru banget dan saya bersyukur banget boleh melayani hari ini ya. Dan masih sama temanya dan kayaknya pakai untuk production juga sama, ayatnya yang ibadah 1 aja. Jadi enggak yang kedua itu, samain aja nggak masalah, nanti kita sama-sama coba untuk yang nggak tahu gimana masukinnya. Tapi saya dapat tema tentang vision dari gereja ya, tentang vision. Waktu saya tanya, ini menariknya adalah kita bahas tentang vision di akhir tahun. Ya, biasanya kalau gereja kan punya agenda gitu ya, dan agendanya biasanya hal-hal yang berhubungan dengan resolusi dan visi itu biasanya di awal tahun. Biasanya untuk mulai tahun baru biasanya bahas tentang visi, tapi menariknya justru diingetin lagi bahwa ya sebelum kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus bulan depan, betul ya, Desember, kita diingetin lagi tentang visi. Ya, bahwa setiap kita diciptakan pasti punya tujuan, setuju? Ya, dan itu yang menarik. Gereja justru di bulan November kita bahas tentang vision. Ya, dan waktu saya tanya vision ini poinnya mau kemana, dibilang poinnya adalah supaya setiap jemaat menangkap apa yang jadi visi Tuhan. Ya, ini menarik banget. Ya, yang menarik adalah karena kita harus menangkap apa yang jadi visi Tuhan. Artinya gini, setiap kita perlu menerima dari Tuhan, setuju? Ya, setiap kita perlu menerima dari Tuhan, makanya gini, itu alasan kenapa kita perlu dekat sama Tuhan. Ya, kalau makin jauh makin susah nangkepnya nanti, ya kan? Dan ketika dikasih tema itu saya coba renungin, berarti seharusnya bukan kita yang bikin-bikin sendiri visinya Tuhan, bukan. Ya, bukan dengan sok taunya kita bikin visi Tuhan tuh ini untuk hidup saya gitu. Banyak banget. Ya, khususnya di anak-anak muda, saya pelayanan di anak-anak muda. Ya, kalau di anak-anak muda ada beberapa yang kadang suka begini visinya. Kok saya pacaran sama dia beda agama kok. Ya. Karena saya harus melakukan visi Tuhan, pergi jadikan bangsa muridku. Jadi saya harus muridin dia kok. Dengan cara dipacarin kan gitu. Nah, itu namanya, saya selalu bilang gini, itu namanya lari dari Tuhan pakai firman Tuhan. Bener ya? Kelihatannya bener nih pemuritan, tapi esensinya kemana-mana. Ya, seringkali instead kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita justru malah memuaskan kemauan kita sendiri. Ya, kita malah justru ngasih makan ambisi kita sendiri, setuju? Ya, dan hari ini kita mau belajar untuk mengosongkan diri kita. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga sama, saya juga masih perlu belajar, saya masih terus belajar. Ya, itu sebabnya saya masih dimuridkan di sini. Ya, jadi bukannya saya nggak dimuridkan, enggak, saya masih dimuridkan sama Om David sampai hari ini. Ya, saya masih ditegur, kalau salah saya masih ditegur kok. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat ditegur lagi. Ada kesalahan pasti ada. Ya, karena kita sama-sama belajar. Ya, dan hari ini kita mau sama-sama belajar untuk jadi semakin seperti Kristus. Amin. Ya, karena Yesus ya, ketika dia ada di dunia ini dia nggak cuma sekedar ngelakuin apa yang dia mau. Meskipun dia punya kuasa untuk melakukan segala yang dia mau, setuju? Tapi dia belajar untuk jadi teladan. So kita mau belajar dari keteladanan Kristus yang mengosongkan dirinya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, setuju? Ya, makanya waktu di Getsemani dibilang apa? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kita harus belajar ngosongin diri untuk kita nerima dari Tuhan, setuju? Ya, karena kalau kita udah punya konsep sendiri, gimana caranya kita nerima dari Tuhan? Gak bisa. Ya kan? Gak akan bisa. Ya, seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, kita bukan minta sama Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, tapi instead apa, kita justru malah bawa proposal kita sendiri. Ya, Tuhan maunya kayak gini. Gak mau yang rancangannya Tuhan, ntar dulu deh. Ya kan? Tapi hari ini kita mau belajar untuk kita coba untuk kita minta sama Tuhan, kita tangkap apa yang jadi pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya kita hidupin. Sesuai dengan yang dia mau tentunya, setuju? Ya, bukan sesuai dengan apa yang kita mau, karena biasanya apa yang kita mau nggak selalu sejalan dengan apa yang Tuhan mau, setuju? Dan justru ketika kita kasih makan ambisi kita kasih makan keinginan kita, justru kita malah menemukan diri bahwa kita nggak pernah puas pada akhirnya. Ya kan? Ya, ada satu kisah yang menarik di Yohanes 4, tahu ada satu orang perempuan Samaria, dia punya 5 orang suami. Bener nggak? Dan dia dengan satu laki-laki, dia udah punya 5 suami, ditambah satu laki-laki yang bukan suaminya, ada 6 total. Bayangin, satu perempuan, 6 laki. Ya kan? Kenapa? Karena dia pikir pasangan bisa memuaskan dia, itu visinya dia, tapi at the end of the day kita tahu bahwa nggak akan pernah puas, bener nggak? At the end of the day kita perlu Tuhan yang memuaskan setiap kita. Ya.
Jadi daripada kita fokus sama apa yang jadi kepentingan kita, kita harus belajar untuk menemukan apa yang jadi kepentingannya Tuhan. Setuju? Ya. Karena ketika kita berusaha untuk hidup sesuai maunya kita, bukan maunya Tuhan, biasanya berakhir pada hal yang gak jelas. Benar ya? Berakhir pada hal yang justru buruk buat kita. Ya. Ada satu kisah juga di Kejadian menarik, ya namanya Hawa, tahu? Salah satu manusia pertama, manusia mula-mula yang diciptakan. Ya. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Apa yang bisa kita belajar dari situ? Hawa instead dia udah dipercayakan Tuhan begitu banyak ini. Adam dan Hawa ketika diciptakan di dalam kitab Kejadian yang kita baca. Ya, kitab Kejadian itu kitab yang menarik untuk dibaca. Karena itu kitab yang bukan tentang sejarah, bukan supaya kita tahu sejarah, bukan, tapi supaya kita bisa tahu konsep awal kehidupan yang Tuhan mau. Ya. Kejadian 1, Kejadian 2, sebelum Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, Tuhan udah kasih lihat ini konsep yang Tuhan mau supaya setiap manusia hidupin. Yaitu konsep idealnya. Ya, tapi daripada sekedar hidup di dalam kemauannya Tuhan, di dalam kehendaknya Tuhan, Hawa malah hidup di dalam ambisinya pribadi, bener nggak? Ya kan? Dia dibohongin sama iblis untuk makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Setuju? Dia dicobai sama iblis, dibohongin, bener nggak? Iblis bilang apa? Kalau kamu makan, kamu nggak akan mati. Justru apa? Kamu akan jadi sama seperti Allah. Artinya apa? Artinya gini, daripada melakukan apa yang jadi kehendak Allah untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan, Hawa lebih tertarik untuk jadi seperti Tuhan. Jadi sama kayak Tuhan. Ya. Alkitab kalau kita baca pakai New Living Translation lebih jelas lagi. Ya. Dikatakan bahwa Hawa menginginkan. Dia menginginkan kesamaan dengan Tuhan. Dia pengen jadi sama dengan Tuhan, bukan cuma sekadar serupa, dia pengen sama kayak Tuhan. Ya. Padahal dia udah diciptakan serupa, bener gak? Karena ambisinya pribadi, akhirnya apa? Dia nggak lagi tinggal dalam visinya Tuhan, justru sebaliknya dia malah berfokus untuk menjadikan dirinya Tuhan daripada tinggal dalam visinya Tuhan. Ya kan? Karena dia pengen buah itu gini, kalau dia nggak pengen jadi seperti Tuhan, dia nggak akan tergoda dengan buah itu. Tapi karena Hawa ingin jadi seperti Tuhan, itu yang jadi masalah, bener gak? Ya. Dan kita juga tahu ya, iblis yang namanya Lucifer juga jatuh dengan hal yang sama, bener gak? Ya, yang kalau sesuai teologianya menarik sepertiga malaikat jatuh itu, ya, karena pengen menyamai yang maha tinggi kan, Yesus yang bilang, ya, iblis berusaha untuk menyamai yang maha tinggi, dan gak ada satupun yang bisa jadi Tuhan selain Tuhan, amin. Ya, karena gak ada yang bisa, ya, gak ada yang bisa menjadi Tuhan selain Tuhan. Ya, dan itu yang dilakukan Hawa, dia berusaha untuk jadi sama seperti Tuhan, dia mau jadi Tuhannya. Dan berapa banyak orang zaman sekarang, khususnya mungkin orang Kristen, mungkin semoga di sini enggak, amin. Ya, yang instead dia melakukan apa yang Tuhan mau, justru malah menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Ya kan? Yang menuhankan dirinya, yang penting me, myself, and I, yang penting dirinya sendiri, bahkan ada film bioskopnya tuh. Ya. Me, myself, and I, yang fokusnya cuma sama dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, orang lain gak penting. Apalagi maunya Tuhan aja gak penting, apalagi maunya orang. Yang penting maunya sendiri. Fokusnya sama ambisinya pribadi. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar mengosongkan dirinya, amin. Kita mau belajar mengosongkan diri sama seperti Kristus telah mengosongkan diri, setuju? Kenapa? Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi di ayatnya, di firmannya. Setuju ya? Ya. Jadi kita harus belajar untuk ngosongin apa yang kita pengen, untuk hidup sesuai dengan pengennya Tuhan. Ya, sesuai dengan maunya Tuhan. Oke? Dan apa yang Tuhan mau, kita mau sama-sama lihat di Efesus 2 ayat yang 10. Ya, Efesus 2 ayat yang 10 ini jadi menarik. Ya, kita bagi dalam 4 bagian. Efesus 2 ayat 10 ayatnya bilang begini, karena kita ini buatan Allah. Kita perlu ngerti di sini dulu konsepnya. Ya, artinya apa? Kalau kita buatan Allah gini, seburuk apapun, seberantakan apapun keadaan kita, sejelek apapun kehidupan kita hari ini, kita buatan itu yang spesial, kita buatan Allah. Itu yang bikin kita harusnya jadi spesial, bener gak? Gak pakai telur sih, tapi spesial, bener gak? Ya kan? Harusnya kita spesial, kenapa? Karena kita buatan Allah, kita ciptaan Tuhan. Yang mana gak ada duanya. Ya, gak ada duanya. Yang kembar identik pun beda, bener gak? Ya kan? Sidik jarinya beda, kelopak matanya beda, bener gak? Makanya di handphone pakai identifikasinya sidik jari kan? Kenapa? Karena gak akan ada yang bisa niru. Kita buatan Tuhan secara otentik. Ya,
spesial, beda dari yang lain. Yang satu nggak akan sama yang lain. Kita perlu dulu ngerti konsep ini. Lebih daripada itu, bahkan kita ciptaan yang serupa. Hawa jatuh karena gagal memahami keserupaannya dengan Allah. Ya, karena dia pengen jadi seperti Allah, padahal dia diciptakan serupa dengan Allah. Ya, kita perlu ngerti dulu sebelum kita hidup dalam apa yang Tuhan mau, hidup dalam visinya Tuhan, kita perlu ngerti dulu bahwa kita diciptakan serupa dengan Allah. Ya, kita ini buatan Allah. Makanya jadi penting untuk dekat sama Sang Pencipta. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang Dia mau. Ya kan? Ya karena kita ini buatan Allah, itu jadikan diri kita berharga. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini menarik. Menariknya apa? Kita diciptakan di dalam Kristus, nggak bisa di luar Dia. Ya makanya firman Tuhan bilang, di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bener nggak? Ya. Waktu Tuhan menciptakan ikan-ikan, Tuhan berfirman sama air, betul? Hai air, hasilkanlah kehidupan. Jadi ikan-ikan. Waktu Tuhan mau ciptain tanaman, Dia berfirman sama tanah. Hai tanah, hasilkan kehidupan. Jadi tanaman. Waktu Dia mau ciptakan makhluk-makhluk hidup yang di bumi, Dia bilang apa? Dia ngomong sama bumi, hai bumi hasilkanlah, betul? Ketika Tuhan ingin menciptakan kehidupan, Dia pasti menghasilkan, Dia pasti berfirman kepada sumber kehidupannya dulu. Ya. Karena tanpa sumbernya kehidupan kagak bakalan bisa ada. Dan ketika dia menciptakan manusia, Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Dia berfirman sama dirinya sendiri. Makanya gini, kita ini bersumbernya dari mana? Dari Tuhan. Bisa gak kita tinggal di luar Dia? Gak bisa. At the end of the day pasti ya. Ya saya punya ikan cupang di kantor. Ya. Kalau ikan cupang saya kalau stres saya suka mainin. Dia suka ngedok gitu kan kalau ikan cupang kan. Cuman sekarang lagi sakit, cupangnya lagi sakit. Cuman rebahan doang, nggak tahu. Saya coba cari tahu di Google, katanya cupang bisa kena sembelit. Saya juga nggak ngerti, itu baru tahu saya. Ya, jadi cuman tiduran doang gitu di bawah akuarium. Ya, ketika saya setiap kali ganti air, pernah satu waktu cupangnya lompat. Ya saya kan soalnya kan ganti airnya tuh di wastafel ya. Wastafel kan agak pendek. Ya cupangnya lompat. Ya tapi puji Tuhan selamat. Ya cupangnya lompat keluar dari air. Apa yang terjadi ketika cupangnya lompat? Ya kelepek-kelepek dia. Ya kan? Kalau saya biarin lama-lama kenapa? Karena terpisah dari sumbernya. Ya kan? Jadi kalau kita ini ciptaan Allah, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, kita nggak boleh keluar dari sumbernya. Kalau nggak kita ya itu. Ya. Kita nggak bisa keluar dari sumbernya karena waktu ikan cupang saya keluar, dia kelepek-kelepek. Pertanyaannya begitu kelepek-kelepek langsung mati nggak? Kagak, masih hidup, bener gak? Kita kalau keluar dari Tuhan masih mati gak langsung? Enggak juga, hidup. Ya kan? Ya kan? Tapi at the end of the day, mati juga gitu ya, bener kan? Kalau dibiarin ya mati juga. Ya kan? Dia harus segera dikembalikan kepada sumbernya supaya dia hidup. Bener gak? Ya makanya saya langsung angkat ikan saya hidup sampai sekarang meskipun sakit. Ya. Ya. Dan setiap kita juga sama, kita gak bisa terlepas dari sumbernya. Ya dan kita percaya pada kuasa kebangkitan toh. Ya ada teologi yang mengatakan kalau begitu kita mati di detik itu juga ketika mata kita tertutup, kita terbuka di Firdaus. Amin. Ya karena kita percaya kuasa kebangkitan, artinya Yesus sudah mengalahkan kematian gak akan menguasai kita. Amin. Ya, makanya jangan terlepas dari sumber. Ketika kita terlepas dari sumber, ya kita tahu kita matinya di mana. Ya bukan nakut-nakutin tentang surga neraka, nggak penting itu. Karena kita hidup bukan karena takut, kita hidup karena Tuhan. Ya kan? Tapi itu konsekuensi yang tetap harus disampaikan. Ketika kita terlepas dari sumber hidup, ya kita tahu ujungnya di mana. Dan sumber kita manusia cuma satu, Tuhan, Allah. Selesai. Ya kan? Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, nggak bisa di luar Dia. Makanya persekutuan sama Yesus jadi penting ya. Ya supaya silaturahmi tidak terputus, harus koneksi sama Kristus kan gitu. Ya bukan pinjam dulu 100 ya. Nah kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba lihat, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ini menarik. Ya artinya gini, sebelum kita melakukan semua pekerjaan baik itu Tuhan udah siapin gak? Makanya kenapa tema minggu ini jadi menarik, karena temanya tujuannya adalah supaya setiap jemaat menangkap visi Tuhan. Artinya udah Tuhan siapin gak? Udah Tuhan siapin, visinya udah eksis, visinya udah ada di situ, betul gak? Yang perlu kita lakukan, kita cuma apa? Terima doang, itu aja, cuman perlu menerima doang. Ya, makanya bangun hubungan sama Tuhan jadi penting. Karena Dia udah persiapkan pekerjaan yang baik. Ya,
Even yang terbaik, setuju? Ya kan? Bulan lalu Pak Jeffrey bilang gitu kan? Ya, di Next Gen, Pak Jeffrey ngomong, gereja Tuhan kadang tuh memilih yang baik, padahal Tuhan udah siapin yang terbaik. Ya itu pilihan yang sulit. Kalau pilihan antara baik dan buruk mah gampang, bener gak? Ya tinggal pilih yang baik. Tapi pilihan yang baik dan yang terbaik itu yang kadang seringkali susah. Dan Tuhan gak pernah siapin sekedar yang biasa aja, Dia kasih yang terbaik, betul gak? Buktinya apa? Yesus mati di kayu salib. Adalah sebuah bukti bahwa Tuhan selalu siap untuk kasih yang terbaik buat kita. So kita harus juga kasih yang terbaik untuk hidup buat Dia, amin? Iya dong, ya. Karena Dia udah siapin, pekerjaan yang baik itu udah disiapin, kita gak perlu usahain, bayangin. Enak gak? Kurang enak apa jadi Kristen, coba, ya kan? Disiapin. Kita hanya perlu tinggal apa? Hidupin, ya kan? Kita hanya perlu tinggal hidupin doang. Semuanya udah dipersiapin sama Tuhan. Ya karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ternyata kita diciptakan punya tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu tujuannya. Itu visinya Dia buat setiap hidup kita. Bahwa apa? Kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya. Ya, Ia mau supaya apa? Supaya kita semua yang ada di tempat ini hidup di dalamnya, kita tinggal menghidupi doang. Kita gak perlu mengusahakan untuk buat-buat, gak usah. Kita hanya perlu menemukan. Makanya kenapa kita perlu dekat sama Tuhan. Setuju? Amin. Ya. Ini tujuannya, ini visi Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, ada sebuah pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya. Dan saya mau membagi ada 3 grand plan-nya Tuhan ketika Tuhan ciptain manusia. Ada 3 hal yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini. Ya, kita mau sama-sama buka di kitab Kejadian. Ya, Kejadian 2 ayat 18 saya bilangnya ada 3 grand plan Tuhan. Ya, ada 3 perbuatan baik yang Tuhan siapkan buat kita untuk kita hidupin. Amin. Ya, Kejadian 2 ayat 18. Ayatnya bilang begini, Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi ayat ini bukan untuk yang jomblo, bukan. Ya, ayat ini untuk menjelaskan sama kita pentingnya apa? Berkomunitas. Setuju? Ya, karena di antara segala sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan ada satu yang gak baik, sendirian. Cuman satu pribadi yang sanggup nahan kesendirian. Namanya Yesus waktu di kayu salib. Ya, satu-satunya yang bisa menahan kesendirian cuman Dia. Supaya kita gak perlu hidup sendirian, betul. Setuju? Ya, tapi kita perlu ngerti bahwa kita perlu berkomunitas. Setuju ya? Ya firman Tuhan yang bilang kita mau gak mau. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Karena sendirian. Ya kan? Waktu dia jalan-jalan di Taman Eden kan sendirian. Ya kan? Adamnya kan gak di tempat tuh. Ya kan, makanya gampang untuk digoda sama iblis. Gampang dibohongin istilahnya gitu. Makanya kita perlu komunitas. Dan komunitas adalah sesuatu rancangan Tuhan yang disediakan buat manusia. Pertanyaannya yang bikin Hawa, Adam. Bukan. Adam tidur, bener gak? Adam lagi tidur. Artinya komunitas ide siapa? Idenya Tuhan. Komunitas bukan ide manusia, komunitas idenya Tuhan. Ya kan? Nggak ada gambarannya Adam menciptakan Hawa, nggak ada gambarannya, dia nggak punya konsep itu. Ya, dia nggak tahu apa itu perempuan, nggak tahu. Manusianya cuma sendiri dia doang, ya kan? Ya kalau kambing betina dia tahu mungkin, tapi kalau perempuan dia nggak tahu, dia nggak punya konsep itu. Yang menyediakan komunitas itu tuh Tuhan yang kasih komunitas, makanya kita harus hidup dalam komunitas, jangan sendirian, kita nggak bisa sendirian. Setuju? Itu rancangan Tuhan yang pertama ketika Dia ciptain manusia. Dan di mana kita harusnya mulai komunitasnya? Di rumah masing-masing, setuju? Bukankah keluarga adalah komunitas pertama ketika seseorang lahir yang dipercayakan sama Tuhan? Seberantakan apapun keluarga kita, itu komunitas yang Tuhan percayakan, amin. Artinya harus kita kerjakan seberantakan apapun. Ya. Kenapa? Karena ketika kita dilahirkan di situ, berarti Tuhan tahu bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa di komunitas kecil kita yang namanya keluarga. Makanya bulan lalu sempat saya sampaikan bahwa gini, pemuritan itu harusnya nggak dimulai dari gereja, pemuritan dimulai dari keluarga. Makanya mesbah keluarga jadi penting, ya kan? Mesbah keluarga jadi penting karena pemuritan harusnya dimulai dari rumah sampai ke rumah Tuhan, bukan dimulai dari gereja selesai di gereja. Akhirnya kekristenan jadi
mengenal yang namanya rohani dan sekuler. Ya karena pemuritannya cuma selesai di gereja. Padahal harusnya dimulai dari rumah sampai ke gereja. Gereja juga penting. Banyak yang fatherless di sini. Ya, saya kemarin melayani di HMC juga gitu. Banyak yang hati bapaknya rusak segala macam, kita perlu layani. Tapi jangan lupa juga kita punya keluarga yang perlu dilayani, setuju nggak? Yang Tuhan percayain sebagai sebuah plan awal. Manusia berkomunitas dimulai dari keluarga. Dan Tuhan adalah Tuhan yang fokus sama keluarga, setuju? Ya, karena gini, ketika Tuhan kan bilang supaya manusia bertambah banyak, setuju? Pertanyaannya dengan kuasanya dia bisa nggak dia ciptakan 1 miliar laki-laki dan 1 miliar perempuan biar langsung penuh buminya? Bisa. Kenapa dia ciptakan 1 laki-laki dan 1 perempuan? Karena Tuhan fokus sama yang namanya keluarga. Makanya dengan begitu keluarga jadi penting, jangan diabaikan. Itu kepercayaan Tuhan buat kita kerjakan, setuju? Ya kita harus jaga baik-baik, muridkan keluarga kita. Ya. Itu yang perlu, ya itu yang harus. Ya, dimulai dari keluarga sampai ke gereja. Gereja juga perlu. Ini keluarga rohani. Ya kita disebutnya saudara seiman, bener ya? Makanya saya suka banget kalau tulisan-tulisannya Paulus sama rasul-rasul lain, ketika dia tuliskan salam tuh selalu salam dari Paulus, Rasul Kristus kepada saudaraku yang di Kolose lah, yang di mana, ya. Dia selalu sebutnya brothers and sisters, selalu sebutnya saudara-saudara. Ya karena kita saudara di dalam Kristus harusnya. Ya. Tapi jangan pinjam 100, jangan, ya. Jangan kayak gitu juga, ya. Ya. Jadi ingat satu hal yang Tuhan percayain pertama kali, komunitas. Dimulai dari keluarga sampai ke gereja, setuju? Dan itu yang harusnya kita kerjakan, itu yang harusnya kita kelola dengan baik. Karena itu kepercayaan Tuhan. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 15. Apa yang Tuhan siapkan sebelumnya? Ya sekali lagi tadi keluarga juga sama kan, bukan kita yang nyiapin kan? Enggak sebelum kita lahir kita disuruh pilih dulu kan? Enggak. Tuhan yang siapin. Kita hanya perlu hidupin, betul enggak? Di seberantakan apapun keluarga kita tetap hidupin yang terbaik, amin. Yang kedua apa? Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, ya, dan menempatkannya dalam taman Eden. Ini yang menarik sekali lagi. Yang kedua, Tuhan udah persiapin sebelumnya pekerjaan baiknya, setuju? Ya kan? Tuhan udah persiapin pekerjaan baiknya. Adam dan Hawa cuman ditempatin. Apakah dia yang bikin taman Eden? Enggak. Mereka nyari taman Eden? Enggak. Ternyata Tuhan yang nempatin mereka. Ya. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Artinya gini, ketika Tuhan ciptain kita, Tuhan sediakan kita marketplace. Bener nggak? Nggak ada bait Allah di situ, nggak ada. Ya, konsep bait Allah nanti setelah Daud pengen bikin rumah buat Tuhan. Ya, belum ada bait Allah, tapi Tuhan siapin apa? Lapangan kerja, lowongan istilahnya gitu. Untuk apa? Dikerjain, dikelola, diusahakan dan dipelihara. Ya. Itu sebabnya kita perlu ngerti di sini bahwa setiap pekerjaan yang kita terima, setiap hal yang kita lakukan itu semuanya dari Tuhan. Ya dan kita harus Harus mengusahakan dan memelihara pekerjaan kita, enggak cuma yang di gereja. Yang di luar sana juga ternyata. Karena gini, setiap pekerjaan, setiap kali Tuhan tempatkan berarti ada tujuan, ada maksud. Ya supaya kita jadi berkat di marketplace. Bener enggak? Supaya nama Tuhan dipermuliakan di luar sana. Ya, melalui pekerjaan kita, melalui usaha atau bisnis kita, nama Tuhan dipermuliakan, setuju? Ya kalau kita baca di Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka nggak full timer, bukan? Ada yang full timer, tapi ada juga yang nggak full timer, ya kan? Ada juga yang full timer sembari bisnis kayak Paulus, ya kan? Ada juga, gitu. Nggak selalu lahirnya dari full timer, tapi banyak marketplace yang Tuhan percayakan, ya kan? Daniel, contohnya, ya orang pemerintahan, PNS, bener nggak? Ya kan? Orang pemerintahan, rajanya ganti, penasihatnya enggak, dia doang yang ngeselin, ya kan? At the end of the day kita tahu kita tahu dari firman Tuhan melalui kehidupan Daniel nama Tuhan dipermuliakan, bener nggak? Terpujilah Allahnya Daniel, betul nggak? Ya kan? Sadrak Mesak Abednego sama, marketplace, ya kan? Meskipun di gereja juga harus untuk melayani, setuju? Karena di gereja banyak yang perlu dilayani, ya. Masih banyak, ya apalagi kalau kita liatin HMC, masih banyak anak-anak yang ketika hati Bapa angkat tangan masih banyak. Masih banyak yang belum tahu siapa itu Yesus, masih banyak. Di gereja tentu, ya, tapi di marketplace juga sama. Bukankah di marketplace juga banyak yang gak kenal sama Tuhan, bener gak? Dan harusnya melalui kehidupan kita, mereka mempermuliakan nama Tuhan, amin. Seharusnya. Ya, makanya saya belajar kalau di marketplace itu untuk sedapat mungkin kita gak ngomongin yang namanya bos kita atau atasan kita di kantor. Apalagi ngejelekin, jangan pernah.
Ya, saya juga masih belajar sih. Tapi saya belajar sesibuk apapun, sekeos apapun kerjaannya, saya cuman bilang lagi seru nih pekerjaannya. Ya mau lembur tiap hari juga ya udah, mau gimana ya kan? Ya saya waktu 2020 pernah waktu awal-awal pandemi salah satu yang dipangkas ya, pengurangan tenaga kerja karena pandemi. Ya. Di situ saya baru nyadar sibuk lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Ya kan? Jadi kalau di kantor udah nggak ada kerjaan, justru hati-hati berdoa supaya kita sibuk terus. Berarti masih dibutuhin. Ya. Jadi mulai sekarang kita harus apa? Bersyukur kalau lembur. Ya nggak? Bersyukur kalau lembur. Puji Tuhan masih lembur nih. Ya kan? Kalau udah nggak lembur repot kita, bener nggak? Ya, tanda-tanda berarti. Ya kan? Dan saya percaya kenapa? Karena gini, saya mengalami sendiri. Dan saya mengalami habis di PHK, ini something yang amazing tapi. Yang nggak tahu, saya pengen kesaksian aja. Saya pernah kesaksian ini juga tapi ya, dalam 2 minggu. Kenapa saya bilang bahwa marketplace itu dipercayakan sama Tuhan? Karena memang Tuhan tempatkan kita di marketplace untuk jadi berkat. Ya, saya punya satu kesaksian ketika 2020 saya di PHK, saya nggak tahu mau ngapain. Ya, saya nggak tahu mau ngapain. Memang sih ada klien-klien pajak saya sendiri yang memang saya kerjain, tapi itu nggak gitu banyak lah ya, masih baru juga. Tapi di situ saya bingung sebenarnya, karena saya harus nanggung makan keluarga saya juga. Ya mama papa masih harus ditanggung, sama saya punya adik kecil satu, nggak kecil sih udah kuliah, ya masih punya adik satu. Ya saya ingat banget, saya waktu itu di motor, saya cuman berdoa sama Tuhan, Tuhan nih kalau saya nggak ada kerjaan, saya bingung mau ngasih makannya gimana. Ya, saya kalau boleh saya minta ada pekerjaan at least untuk melihara keluarga saya dah. Saya cuma minta gitu, nangis di motor sih, sendirian, ya. Apa yang menarik, 2 minggu setelah itu, saya nggak ngirim CV, beneran. Saya justru di situ lagi sibuk, pengen coba belajar yang lain. Ya saya coba manfaatin apa yang ada. Saya nggak ngirim CV, saya nggak ngirim ini, tapi tiba-tiba saya dikontak untuk apa? Untuk masuk ke dalam satu perusahaan. Yang menarik adalah saya pernah bilang kan, gajinya naik di tengah pandemi, bayangin. Gajinya lebih tinggi daripada yang pekerjaan saya yang terakhir. Lah, bagaimana orang nyari kerja susah, ini malah dapat kerja, nggak perlu nyari, ditawarin, terus tiba-tiba dengan salary yang lebih tinggi. Bukan itu tapi poinnya adalah berarti Tuhan menempatkan saya di tempat saya bekerja saat ini. See? That's the point. Ya jadi itu yang paling penting adalah kita ngerti bahwa setiap kesempatan yang ada, yang kita punya, jangan sombong. Nggak ada yang bisa kita sombongin juga, bener nggak? Orang semuanya dari Tuhan, semuanya milik Tuhan. Yang perlu kita lakuin apa? Mengusahakan dan memelihara. Itu yang perlu. Nggak ada satupun poinnya membanggakan, nggak ada. Mengusahakan dan memelihara. 2 hal itu yang harus kita lakukan. Karena kita harus percaya bahwa itu semua dipercayakan sama kita untuk kita kelola. Amin. Dan itu plannya Tuhan. Yang pertama komunitas, bukan kita yang nyiapin. Tuhan yang nyiapin. Ya begitu juga marketplace, pekerjaan kita. Bukan Tuhan yang nyiapin. Bukan kita yang nyiapin, tapi Tuhan yang nyiapin. Amin. Yang perlu kita lakukan mengelola dengan baik. Ya, poin terakhir, Kejadian 1 ayat 26. Ya. Berfirmanlah Allah, ini penting, kita harus ngerti, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah ini yang perlu kita pahamin, yang perlu kita mengerti, bahwa setiap kita punya satu yang dipersiapkan sama Tuhan, yaitu untuk hidup seperti Tuhan. Bukan sama dengan Tuhan, beda. Kita harus hidup seperti Dia, benar nggak? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Nggak ada ciptaan lain yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah selain manusia. Dan itu bukan usaha kita kan, bukan karena kita excellent makanya kita diciptakan segambar dan serupa, bukan. Tapi itu pemberian Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita hidup sama seperti Dia. Contohnya siapa? Yesus. Teladannya siapa? Yesus. Udah jelas. Dia udah kasih teladan yang jelas banget, namanya Yesus, yang harus kita ikutin semua gaya hidupnya. Ya kan? Mengampuni, ya kan? Bagaimana menghadapi orang yang berdosa, bagaimana menghadapi orang yang salah, bagaimana cara mengampuni, bagaimana cara berdoa, segala macam ada di situ. Ya. Ini bentuk kepercayaan yang paling besar saya bilangnya. Karena kita satu-satunya yang dipercayakan menjadi natur Allah untuk memperlihatkan bagaimana gaya hidup kerajaan sorga. Binatang nggak bisa. Satu-satunya ciptaan yang dikasih kesempatan untuk bisa menjadi serupa dengan penciptanya, cuman kita doang manusia. Dan itu bukan usaha kita. Tapi kita harus mengusahakan untuk hidup seperti Kristus, amin. Ya, itu bukan usaha kita, itu pemberian, itu karunia. Karunia terbesar bukan cuma sekedar dosa kita diampuni, itu iya kasih karunia.
Karena kita nggak bisa nyelamatin diri kita sendiri, tapi ada satu karunia yang luar biasa juga yang kita terima secara cuma-cuma. Serupa dengan dia, amin. Itu sesuatu yang nggak bisa ditiru sama makhluk ciptaan yang lain. Even angels, bahkan malaikat sekalipun nggak bisa. Ya, kita punya satu privilege. Ya, dibandingkan para malaikat itu, apalagi yang jatuh. Udah pasti nggak punya privilege-nya tuh. Ya, tapi kita punya privilege diciptakan segambar dan serupa dengan dia, amin. Ya. So itu 3 hal yang kita perlu ngerti, yang Tuhan persiapkan buat kita. Pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Ya, berkomunitas, marketplace, dan keserupaan adalah 3 hal yang Tuhan persiapkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran atau kehebatan kita. Tapi karena kepercayaannya dia sama kita, amin. Setuju? Dan kita harus hidupi semuanya dengan excellent, amin. Ya, sama seperti siapa, ada satu kisah namanya Yusuf, tahu? Ya, Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub. Ya. Dan itu juga sama kisahnya di Kejadian. Yang menarik dari Yusuf, ya, dia adalah seorang anak bungsu yang dapat hak sulung. Ya, karena dia punya 2 bagian. Ya, jadinya Efraim sama Manasye. Ya, anaknya jadi 2, dapat warisannya 2. Karena kalau di Israel itu hak kesulungan itu kenapa diperebutkan? Karena yang sulung biasanya dapat 2 bagian. Ya, kisah anak yang sulung dan yang bungsu itu sebenarnya agak aneh kalau yang sulung iri sama yang bungsu. Kenapa? Karena dia dapat 2 bagian. Dapat warisannya 2 kali lipat ya daripada adiknya. Ya, yang satu mungkin mobilnya 1, yang ini mobilnya 2 gitu loh istilahnya. Ya, dapat 2 bagian dia. Ya. Apa yang menarik dari kisah Yusuf, sama Yusuf tidak mencari visinya sendiri, dia memperoleh visinya sendiri, setuju? Dapat mimpi kan? Bukan dia yang ngendalin mimpinya kan, nggak mungkin pengendali mimpi, nggak mungkin. Ya, mimpinya kan dapat dari mana? Visinya dari Tuhan, betul nggak? Sebuah pekerjaan baik yang udah disiapin buat Yusuf, tanpa dia usahakan, bener nggak? Pertanyaannya kenapa dia bisa dapat itu? Simple jawabannya, karena dia dekat sama Tuhan. Kenapa saya bisa bilang dia dekat sekali sama Tuhannya? Nggak ada bait Allah pada saat itu, belum ada sinagog, belum ada tuh, ya tempat ibadah orang Yahudi belum ada. Ya, kenapa saya bisa bilang Yusuf dekat sama Tuhan, sampai dia bisa punya visinya Tuhan? Simpel jawabannya, karena waktu diperhadapkan sama dosa, ya, dia pernah. Ya, jadi singkat cerita Yusuf dibuang jadi budak di Mesir. Waktu di Mesir dia tetap excellent, ya, excellent banget. Sampai tuannya yang namanya Potifar itu nggak perlu ngerjain apapun selain ngurusin makanannya sendiri. Ya, semua kerjaan dikerjain sama Yusuf, excellent. Ya, tapi ada satu posisi di mana Yusuf dihadapkan pada cobaan, benar nggak? Ya, ketika istrinya Potifar berusaha untuk tidur sama Yusuf. Ya, tapi apa jawaban Yusuf? Ini bukti kedekatannya dia sama Tuhan. Yusuf bilang apa? Bagaimana bisa saya berbuat dosa di hadapan Allah? Jadi dalam pekerjaannya pun dia ingat sama Tuhan. Yusuf sibuk nggak dengan pekerjaannya? Sibuk, tapi dia nggak terlalu sibuk untuk dekat sama Tuhan. Ya, dia selalu punya waktu buat Tuhan. Saya percaya hal itu. Karena dia bisa jawab, dia bisa milih. Beda sama Hawa, waktu dihadapkan sama pilihan, ambil buahnya atau enggak? Ya ambil lah, kapan lagi ya kan? Jadi sama kayak Tuhan nih, kapan lagi? Ya, dia ambil buahnya, tapi Yusuf dihadapkan pada sebuah pilihan, ambil apa enggak? Dia, firman Tuhan bilang, dia melarikan diri dari rumah itu. Dia kabur, makanya jubahnya ketinggalan. Perginya nggak pelan-pelan, soalnya buru-buru dia, makanya ketinggalan, ya kan? Kalau pelan-pelan kan nggak ketinggalan, ya kan? Buru-buru dia bisa memilih dengan jelas bahwa dia harus pilih Tuhan di atas segalanya. Amin. Dan at the end of the day kita tahu visinya Yusuf dari Tuhan, setuju? Kita tahu akhirnya ternyata dia ada untuk memelihara kehidupan, ya kan? Kejadian 50 setelah bertahun-tahun ya. Yusuf perlu proses, kalau nggak salah sekitar 17 sampai 13 tahun sebelum dia jadi pemimpin Mesir. Ya, at the end of the day kita tahu, ya, Yusuf sendiri yang bilang bahwa engkau mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ya, dia harus pergi mendahului saudara-saudaranya supaya bisa memelihara kehidupan bangsa Israel. Bener gak? Bahkan gak cuma bangsa Israel, hampir semua bangsa pada saat itu bergantung sama Yusuf. Satu orang menghidupi sebegitu banyak bangsa. Ya, even Mesir, even Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya yang mengalami kekeringan. Itu visi yang didapatkan dari apa? Kedekatan sama Tuhan. Amin. Ya. Dan itu jadi poin terakhir, itu jadi pentingnya kenapa kita harus dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa tahu apa yang jadi visinya Tuhan. Dan gak cuma itu, kita dimampukan untuk hidup di dalam apa yang telah Tuhan persiapkan sebelumnya. Amin.